Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun, Barai Kabar Priangan. Kembali saya menyapa Anda dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan. Saya Muhammad Ridwan. Kali ini saya sampaikan tinjauan berita atas informasi atau berita yang sudah kami muat sebelumnya di Harian Umum Kabar Priangan edisi cetak. Dan saya kali ini review kembali untuk saya tampilkan dalam platform digital channel YouTube Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyoroti pemberitaan ini sebelumnya sudah kami ulas ya tentang ancaman gempa bumi tektonik megatrust yang disebut-sebut konon bisa mencapai 9 lebih skala Richter ya magnitudonya. Tentu sebuah gempa dengan kekuatan yang sangat besar dan diyakini dampaknya itu juga menjadi sangat besar. Dan yang dikhawatirkan jika gempa bumi megatrust tersebut terjadi, bukan saja luluh lantaknya sarana infrastruktur, konstruksi bangunan dan sebagainya, tapi juga dampak susulan lainnya yaitu ancaman tsunami. Ancaman tsunami yang tentu yang terancam adalah kawasan atau pemukiman di pesisir pantai. Nah, ini yang selama ini kita waspadai dan memang pemerintah juga melalui BMKG serta pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah mengeluarkan himbauan, mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat himbauan untuk waspada seandainya ancaman gempa bumi megatrust tersebut terjadi. Sebagaimana kemarin ya penjabat Gubernur Jawa Barat Pak Bayi Mahmudin sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan antisipasi dan berbagai upaya lainnya dalam mengantisipasi meminimalkan dampak risiko seandainya ancaman gempa bumi megatrust tersebut terjadi. Dan ini di pemberitaan terutama ini untuk masyarakat di pesisir ya, ada keluhan dari masyarakat tidak berfungsinya alat untuk peringatan dini tsunami ya, dikenal dengan nama Early Warning System ya atau EWS. Ketika potensi tsunami itu terjadi, adanya potensi tsunami, alat tersebut kemudian dalam bentuk sirine berbunyi memberitahukan kepada masyarakat terutama di pesisir akan terjadinya bencana tsunami. Dan EWS yang di pesisir atau di pantai Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini cuma satu-satunya dan itu pun tidak berfungsi. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pertemuan kemarin ini selain ada upaya untuk melakukan pengajuan ya ke pemerintah pusat melalui BNPB untuk pengadaan early warning system ini, juga masyarakat untuk sementara bisa menggunakan alat tradisional ini ya, berupa kentongan untuk memberitahukan kepada masyarakat seandainya ancaman tsunami ini terjadi. Tapi tentu saja ini berbeda ya, berbeda fungsi antara early warning system dengan jauh sama sekali dengan alat tradisional kentongan. Karena early warning system ini didesain memang untuk memprediksi akan terjadinya tsunami, sementara kentongan itu sinyal terjadinya bencana itu tidak akan terdeteksi lebih awal oleh manusia. Jadi saya kira tidak akan efektif menggunakan alat tradisional kentongan karena itu bisa dilakukan ketika bencana sehingga ancaman tsunami sudah benar-benar mau menjangkau pantai. Jadi tidak ada kesempatan masyarakat untuk menyelamatkan diri, mengevakuasi diri, lari dari ancaman tsunami. Nah, tentu ini oleh pemerintah harus disikapi dengan serius
Jangan dianggap bahwa dengan penggunaan kentongan ini sebagai sebuah kreativitas masyarakat untuk melakukan antisipasi dini tsunami, karena tidak akan terjangkau oleh alat tradisional untuk mengetahui secara dini ancaman tsunami tersebut ya. Ketika tsunami sudah dekat, kentongan baru berbunyi, mana ada waktu untuk mengevakuasi diri. Dan kita berharap tentu walaupun cuma satu yang ada sementara dulu, mungkin bisa diperbaiki dulu ya alat peringatan dini tsunami di pantai selatan Tasikmalaya tersebut, karena sebetulnya bukan hanya satu ya yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengantisipasi ancaman tsunami di pesisir selatan Tasik. Panjang pantai Kabupaten Tasikmalaya itu kan sepanjang 53 km ya. 53 km dengan ada 11 kecamatan di situ yang warga menghuni pesisir pantai. Idealnya dengan panjang pantai pesisir sepanjang 53 km tersebut paling tidak harus ada 4 atau 5 alat EWS terpasang di pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga ketika ancaman itu terjadi masyarakat bisa lebih tahu lebih awal dan ada kesempatan waktu untuk melakukan evakuasi dini atau menyelamatkan diri ke titik-titik tertentu yang sudah ditentukan. Nah, sebagai bahan perbandingan di Kabupaten Pangandaran saat ini sudah ada 5 EWS ya, Early Warning System atau peringatan dini, alat peringatan dini tsunami tersebut untuk pantai sepanjang 91 km ya untuk Pangandaran itu. Dan itu sebetulnya masih kurang dengan 5 Early Warning System tersebut. Sehingga kalau dibandingkan EWS di Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini tentu masih sangat kurang. Termasuk juga nanti untuk wilayah Garut Selatan ya, dengan panjang pantai sepanjang 80 km tentu juga persoalannya sama, memerlukan alat peringatan dini tsunami yang lebih banyak juga. Dan yang lebih penting alat tersebut nanti berfungsi. Kita bukannya upaya pencegahan itu masih lebih bagus daripada nanti ketika itu terjadi nanti menyalahkan semua pihak. Selain adanya upaya literasi atau edukasi kepada masyarakat, literasi atau mencegah mitigasi bencana, juga ada persiapan-persiapan yang bersifat teknik dan konstruksi ya untuk meminimalkan terjadinya risiko bencana. Tentu mitigasi dan literasi bencana ini berbeda antara masyarakat di pedalaman dengan masyarakat di kawasan pesisir. Kalau masyarakat di pedalaman, mereka diedukasi bagaimana cara menghindari reruntuhan, bagaimana cara mereka lari, harus berkumpul di titik kumpul mana, sehingga bisa terhindar dari ancaman dampak gempa. Kalau di masyarakat pesisir tentu tidak begitu. Yang dilakukan oleh mereka bukan bersembunyi di bawah kolong meja atau di bawah kasur misalkan untuk menghindari reruntuhan, tapi mereka harus lari sejauh mungkin menjauhi pantai ke titik-titik tertentu yang merupakan dataran tinggi yang diyakini tidak akan tercapai oleh ancaman tsunami atau gelombang tsunami. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kita bersama ya, terkait dengan tadi keluhan dari masyarakat soal tidak berfungsinya alat peringatan dini tsunami. Karena walaupun ini baru prediksi BMKG itu, tapi yang namanya gempa bumi itu, gempa bumi besar sudah menjadi siklus yang terjadi meskipun kurun waktunya tidak jelas, tetapi itu ada siklus berapa tahun gempa bumi besar itu terjadi, karena lempeng tektonik itu ketika belum terjadi lempeng tersebut menyimpan energi besar untuk kemudian pada satu waktu tertentu akan terekspresikan energi tersebut dalam bentuk gempa. Demikian ya, para kabar peringatan semua, agar
kita mudah-mudahannya bisa dihindarkan dari ancaman gempa bumi besar tersebut, paling tidak meminimalkan dampak risiko bencana setelah kita melakukan berbagai ikhtiar dan upaya untuk menghindari risiko tersebut. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.